semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini adalah sharing time. Untuk topik yang bakal aku bahas kali ini adalah cara untuk mengatasi diare pada bayi. Gimana ya caranya ya? Nah, diare itu apa sih? Jadi diare itu adalah suatu kondisi ketika feses menjadi lebih cair atau berair yang umumnya terjadi karena adanya infeksi dari bakteri, virus, atau parasit yang menyerang saluran pencernaan. Diare sendiri tuh sebenarnya rentan dialami oleh bayi. Namun jika terjadi komplikasi maka akan lebih serius. Makanya kalau misalnya tidak ditangani dengan cepat dan tepat, itu bisa membahayakan si kecil, bahkan bisa menyebabkan kematian. FYI untuk kematian karena diare pada bayi dan anak itu cukup tinggi, itu sekitar 25-30%. Makanya kita perlu menangani diare ini dengan lebih serius, dengan cepat dan tepat. Kenapa bisa terjadi diare? Jadi apa penyebab diare ini? Kalau penyebabnya itu ada beberapa. Penyebab yang pertama itu adalah karena adanya gastroenteritis dan infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit yang menyerang saluran pencernaan. Kemudian yang kedua itu karena keracunan makanan. Nah, keracunan makanan ini biasanya terjadi pada bayi yang sudah MPASI. Kemudian penyebab yang ketiga itu karena terlalu banyak mengkonsumsi jus buah. Kemudian yang keempat itu adanya alergi makanan atau obat-obatan tertentu. Dan yang terakhir yang kelima itu anak kita itu mengalami intoleransi terhadap susu sapi. Untuk gejala diare apa aja? Gejalanya itu banyak ya Bunda. Gejalanya itu kayak bisa muntah-muntah, lesu, kemudian tinjaknya berwarna hitam atau putih, BAB-nya bernanah atau berdarah, kemudian anak kita jadi rewel, kesakitan, demam, tidak mau menyusu, dan susah makan. Kalau misalnya bayi itu mulutnya kering, kemudian tidak mengeluarkan air mata saat menangis, BAK lebih sedikit atau bahkan tidak sama sekali, kulit terlihat lebih kering, lemas, dehidrasi, dan sering mengantuk, maka kita perlu untuk bawa ke dokter untuk diperiksa agar ditangani dengan lebih tepat. Nah, umumnya kalau misalnya kita lebih dari 2 hari itu tambah parah, itu harus segera dibawa ke dokter. Gimana kalau misalnya anak sudah mengalami diare? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah diare ini. Yang pertama, pastikan kebutuhan cairan itu terpenuhi. Kalau misalnya masih ASI eksklusif, kita kasih ASI sesering mungkin, kita susui sesering mungkin biar dia tidak mengalami dehidrasi. Kalau misalnya anak sufor, berarti dikasih sufor dengan lebih sering ya. Kemudian kalau misalnya anaknya itu sudah MPASI atau lebih dari 6 bulan, itu kita bisa kasih kayak kuah sayur, air putih, kemudian juga bisa kita tambahkan larutan elektrolit atau oralit setiap kali BAB atau muntah untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, bisa diberikan probiotik untuk mendukung penyembuhan dan juga mempercepat pemulihan si kecil. Tiga, kalau misalnya anak itu sudah MPASI, itu kita bisa kasih makanan dalam porsi kecil dan sering 6 kali sehari untuk mencukupi kebutuhan nutrisi hariannya dan untuk isi ulang energi agar tidak lemas. Pilih makanan yang mudah untuk dicerna. Itu jadi kayak teksturnya itu lembut, padat kalori, contohnya kayak bubur nasi yang tanpa santan ya. Kemudian juga bisa pisang tumbuk, wortel rebus, bisa juga dikasih suwir ayam, ikan atau daging sapi, bisa juga dikasih nasi putih yang lembek, apel, roti, pisang, terus bisa juga dikasih edamame. Dari pemberian makanan-makanan ini ya Bunda, kayak yang tinggi serat, kayak brokoli, pir, sawi, karena bisa membuat feses itu jadi lebih melunak, makin melunak, maka diarenya akan lebih parah. Kemudian hindari juga pemberian makanan yang mengandung lemak tinggi atau yang digoreng, karena bisa memberatkan kerja usus sehingga akan memperlambat proses penyembuhan. Kemudian hindari juga minuman ringan dan minuman berolahraga ya. Terus hindari yang bergula tinggi dan hindari yang mengandung susu sapi. Ini untuk yang intoleransi susu sapi. Yang keempat, ajarkan anak untuk menjaga kebersihan dengan baik. Contohnya dengan selalu untuk mencuci tangan setiap kali habis
beraktivitas atau mau beraktivitas, khususnya mau makan dan minum. Kemudian yang kelima, ganti popok secara rutin. Jaga agar popok tetap kering, agar tidak mengalami ruam. Dan dicek juga ya di popoknya itu, karena kan dari urin itu bisa dicek dia mengalami dehidrasi atau tidak. Makanya di situ bisa untuk memantau kondisi si kecil mengalami dehidrasi atau tidaknya. Cara yang keenam itu kita harus menjaga kebersihan dari alat makan si kecil. Semua alat makannya benar-benar harus dibersihkan dengan baik dan benar. Yang ketujuh, bisa diberikan suplemen zinc kalau misalnya diarenya sudah akut. Itu bisa dikasih sekitar 10 sampai 14 hari, tapi harus konsultasi dengan dokter anaknya ya. Terakhir itu adalah kalau misalnya kita sudah mempraktekkan semuanya tapi masih diare, itu kita bisa langsung diperiksakan ke dokter. Khususnya kalau misalnya udah lebih dari 2 hari nggak selesai juga ini masalah diarenya, itu kita harus segera untuk membawa anak ke dokter untuk penanganan dan tindakan yang lebih tepat. Jangan memberikan obat diare tanpa resep dokter ya Bunda. Nah Bunda, itu tadi cara-cara untuk mengatasi diare pada bayi. Semoga bisa membantu ya. Oke, sekian saja untuk sharing kali ini. See you!